Raja Namrud hidup sekitar tahun 2275 sebelum Masehi, sampai dengan tahun 1943 sebelum Masehi. Dia adalah salah satu seorang raja yang memerintah Mesopotamia purba, yang dikenal sekarang adalah negara Irak. Dia memiliki julukan atau gelar sebagai Raja Pemburu yang hebat atau perkasa. Menurut riwayat nama lengkapnya adalah Namrus bin Kan'an, bin Kus, bin Ham, bin Nuh. Selain itu juga dia diberi gelar dari kaumnya sebagai Dewa Matahari. Namrud sendiri merupakan kata jamak yang mempunyai pengertian, mari memberontak. Namanya telah tercatat di kitab-kitab Taurat, Injil dan kisah-kisah Islam. Dia raja yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam berbagai ilmu pengetahuan. Raja Namrud telah dianugerahi dengan daya intelek yang tinggi dan menjadi pakar dalam berbagai bidang seperti seni reka, matematik dan ilmu falak. Namrud telah menemukan sistem seksagesimal yang membagikan bulatan dalam 360 derajat. 1 derajat kepada 60 menit dan 1 menit dalam 60 detik. Selain itu, Namrud menetapkan bahwa satu hari terbagi dalam 24 jam. Menurut Namrud, hari bermula pada waktu tengah malam, dan bukannya pada waktu matahari terbenam. Di samping itu, Namrud mahir dalam pengiraan matematika, dalam pembinaan bangunan-bangunan besar, jembatan, kuil-kuil, gedung, dan bendungan. Dan Namrud terkenal sebagai arsitek Menara Babel, yaitu menara pencakar langit yang pertama di dunia. Demikian besarnya kemampuan dan kekuasaan Namrud di negerinya masa itu, sehingga menjadikan dirinya sombong serta takabur. Namrud pernah diriwayatkan, pernah berusaha akan membunuh Tuhan. Karena dia beranggapan Tuhan berada di langit, maka dengan itu, dia serta pasukan berupaya memanah ke atas langit, dengan berharap Tuhan akan mati akibat anak panahnya. Dan anehnya setelah panah-panah tersebut dilontarkan ke langit, anak-anak panah yang kembali jatuh ke bumi, ujung anak panah itu telah berlumuran darah. Maka dari itu Raja Namrud menganggap telah berhasil membunuh Tuhan. Dengan kejadian itu maka Raja Namrud pun mengadakan pengumuman kepada rakyatnya bahwa Tuhan telah berhasil dibunuhnya, dengan bukti anak panah yang berlumuran darah. Walaupun sebenarnya Raja Namrud ini melakukan trik atau tipuan seolah-olah Tuhan telah mati, akibat anak panah yang telah dia lontarkan ke langit, dengan tujuannya untuk meyakinkan rakyatnya bahwa ia telah berhasil membunuh Tuhan. Dengan kejadian itu maka Namrud pun mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan kepada rakyatnya, dengan sangat percaya diri, serta meminta rakyatnya untuk menyembah dirinya, karena dianggap olehnya bahwa Tuhan tidak ada lagi di dunia ini, dengan alasan dialah yang berhak dianggap sebagai Tuhan, karena sudah berhasil membunuhnya. Bila rakyatnya menolak, maka akan disiksa bahkan dibunuh oleh raja yang sombong, serta sangat zolim ini. Beberapa waktu telah berlalu, akhirnya Tuhan mengirimkan utusannya, yaitu Nabi yang bernama Ibrahim alaihi salam. Untuk menghentikan kezoliman Raja Namrud yang telah berlebihan kepada rakyatnya, ditambah lagi Namrud sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Terjadilah debat antara utusan Tuhan ini dengan Raja Namrud. Akhirnya dalam perdebatan tersebut, Raja Namrud mengalami kekalahan akibat pertanyaan utusan Tuhan tersebut, serta tidak bisa dijawab oleh Raja sombong ini perihal menyangkut keberadaan Tuhan sesungguhnya. Bahwa Raja Namrud tidak bisa menunjukkan bahwa dirinya benar-benar Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Karena malu serta gengsi, Raja Namrud ini pun murka, lalu mengerahkan pasukannya serta bala tentaranya untuk membunuh Tuhan yang telah diyakini oleh utusan Tuhan tersebut, serta meyakini bahwa dia sanggup membunuh Tuhan 2 kali. Hingga pada tempat yang dipilih yaitu di atas Menara Babel yang tinggi telah dibuatnya. Dalam gerakan melakukan serangan untuk membunuh Tuhan, maka tiba-tiba datanglah serangan beribu-ribu nyamuk.
sehingga nyamuk ini menggigit dan mengerumuni bala tentara Namrud hingga tak berdaya. Banyak pasukannya yang mati. Raja pun ikut diserang oleh kumpulan nyamuk tersebut, hingga seekor nyamuk berhasil masuk ke dalam kepala Namrud melalui lubang yang dimasuki. Dengan peristiwa itu lalu Namrud menjadi sakit kepala, selalu pening panas, gelisah berkepanjangan. Hingga jika kepalanya tidak dipukul-pukul, maka tak segera hilang rasa sakitnya. Namun setelah dipukul-pukul kepalanya, sesaat kemudian tetap kembali gangguan sakitnya. Pada akhirnya, pada suatu hari Namrud minta dipukul kepalanya dengan sekeras-kerasnya guna hilang rasa sakitnya. Akibat pukulan keras itu, raja yang sombong serta zolim ini pun tewas seketika. Nyamuk yang ada di kepalanya akhirnya pun keluar setelah Raja Namrud mati. Itulah hukuman atau azab dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada raja yang sombong ini. Itulah kisah seorang raja yang pintar, sangat cerdik, berkuasa, serta kejam dan zolim. Akhirnya hanya binasa atau mati. Hanya dengan seekor nyamuk, binatang yang pada umumnya manusia sangat mudah membunuh hewan ini. Semoga dapat menghibur dan terima kasih.